Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Al-Fasl Salis fi Syahri Rabiul Awal. Pasal ketiga dalam kitab Bada'i'us Syuhur menerangkan tentang bulan Rabiul Awal. Walahu tis'u ahrufin. Jadi bulan Rabiul Awal ini memiliki 9 huruf. Wahya ar-ra'u wal ba'u wal ya'u wal ainu wal aliful awal wal mal awal wal alifus tsani wal wawu wal lam tsani. Jadi hurufnya ada 9. Fa amarra'u bihi ar-rabitah. Bahia al-wasilatu awil wasitatu walau kana al-lafzu tafawutan wal makna wahidun wa yusama istiraku makna. Ra diartikan oleh pengerti guru agung kita adalah Robito. Robito itu wasilah atau wasitoh. Al-wasilatu awil wasitotu. Wasilah atau wasitoh. Walaupun antara wasilah dan wasitoh itu lafaznya berbeda, tapi artinya sama, yaitu perantara. Jadi lafaz ini walau kana lafzu tafawutan fal makna wahidun wa isma istiraku. Jadi lafaz ini dinamakan dalam istilah bahasa Arabnya disebut istirok. Berbeda lafaznya, tapi maknanya sama, yaitu perantaraan. Ya, perantara. Sebagai wasilah atau sebagai wasitoh. Contohnya, perantara. Contoh perantara. Kita contohkan sebuah kacamata. Nah, kacamata. Kalau mata kita rabun, untuk melihat huruf atau angka yang kecil, mungkin ketika mata kita sudah rabun, min atau plus deh, agar kita dapat membaca huruf atau angka tersebut, kita butuh dengan kacamata. Kacamata ini ada sebagai wasilah, sebagai wasitoh atau antara. Atau kita ingin menyeberang sungai, menyeberangi sungai. Kita butuh perahu atau butuh jembatan. Jadi jembatan atau perahu itu namanya wasilah atau wasitoh. Begitu juga untuk kita bertemu atau sampai kepada Allah, orang umum seperti kita ini, orang kebanyakan seperti kita ini, yang tidak memiliki apa-apa, maka kita butuh perantara. Nah, yang disebut guru atau mursyid. Jadi hukum Robito, untuk sampainya kita atau sampainya seseorang kepada tujuannya, maka hukum Robito itu menjadi wajib. Hukum Robito dalam belajar ilmu tasawuf, agar sekali kita dapat sampai kepada Allah, maka hukumnya adalah wajib. Karena orang yang rabun ya, tidak akan bisa membaca tanpa kacamata. Orang yang menyeberang tanpa jembatan atau perahu tidak akan sampai ke seberang. Orang yang bodoh tidak akan sampai kepada tujuan.
tanpa petunjuk. Nah, kita sebagai orang biasa, orang umum yang tidak memiliki apa-apa, tidak akan sampai kepada Allah tanpa robito kepada guru. Jadi warrobitotu hiya ibaratun an hifdil salik surata syaikhihi fi mudrikihi au fi qalbihi au yatasawwaru suratahu bi anaha surata syaikhihi. Ya. Jadi Robito itu adalah seorang salik atau seorang murid mengingat atau membayangkan apa yang diajarkan, yang diucapkan, yang diperagakan oleh gurunya. Diingat di dalam pikiran atau di dalam hatinya. Atau membayangkan rupa gurunya. Ini. Kalau bahasa suci lisan Abah, kalau dibuat perumpamaan seorang yang belajar ilmu bela diri. Nah, jadi Robito itu kalau diumpamakan seperti orang yang belajar ilmu bela diri. Belajar kepada seorang guru silat. Seorang murid, seorang murid jadi pasti akan berusaha keras mengingat jurus-jurus silat, kata Abah, yang diajarkan oleh guru. Dan murid itu selalu latihan terus-menerus, sehingga lebih baik dan lebih benar dalam mempraktekkan setiap detail jurus-jurus yang diajarkan oleh guru. Di perumpamaannya seperti itu. Orang yang belajar silat. Sehingga ketika saat berhadapan dengan segerombolan musuh, dia sudah belajar silat, ketika dia menghadapi segerombolan musuh, murid jadi bukan menundukkan kepala, bukan komat kamit, lalu membayangkan wajah gurunya. Jadi kalau cuma begitu, kata Abah, dia bisa babak belur, bahkan bisa mati, dihantam, dihabisi oleh musuh. Nah, jadi ciri murid jadi, dia ingat jurus-jurus yang diajarkan oleh gurunya dan mampu mempraktekkan jurus-jurus tersebut untuk membela diri sekaligus melumpuhkan lawan. Oh, Rabitoh namanya. Jadi yang namanya Rabitoh, ingat guru. Ingat guru. Ciri ingat itu, cirinya. Ciri ingat itu, dia mengamalkan amalan-amalan gurunya. Zikir hariannya diamalkan, amaliyah mursyid, salat-salat sunnah, ba'diyah, qobliyah, dan yang mengiringnya diamalkan. Habis salat maghrib, dia berzikir, lalu dia khotaman, dia amalkan juga salat-salat sunnahnya dari ba'diyah maghrib. Nah, terus sampai salat syukur nikmat. Habis salat, ya, salat isya qobliyahnya dikerjakan, ba'diyahnya dikerjakan, lalu dia mengerjakan di dafil bala, mengerjakan di syukri lailatul qadar, hataman, dia baca juga. Begitu juga malam hari, dia berzikir, dia mengamalkan amaliyah malam, mandi taubat, sholat, syukur, wudhu,
sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat istikharah, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir dikerjakan. Ini murid jadi murid yang berrobitoh kepada guru. Ya, jadi ini cirinya tuh. Jadi ingat, dia mengamalkan amalan-amalan guru, menyukai dan mengerjakan segala yang menjadi kesenangan guru. Guru yang makan sedikit, diikutin makan sedikit. Kalau kita belum bisa, kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Bukan sedikit makan, tapi sedikit-sedikit makan. Kalau kita, ini yang harus kita belajar. Mengurangi tidur. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Mengulangi jalan-jalan, healing. Nah, kalau kita mah tur mulu, keliling mulu. Jadi, nah, kalau kita mengikuti kesenangan guru, itu namanya robito. Setan yang jadi musuh akan takut. Takut kepada murid yang menguasai dan mengamalkan ajaran guru. Kenapa? Karena gurunya telah menaklukkan semua jenis iblis. Semua jenisnya akan ditaklukkan oleh guru. Maka murid yang mengikuti amalia gurunya, atau yang disebut dengan robitoh, ditakuti oleh iblis. Jadi fa'idha golabat ar-rabitatu ala saliki yara suratahu fi kulli syai. Apabila robitoh sudah mendominasi, sudah dikuasai oleh salik, sudah dikuasai oleh seorang murid, maka dia akan melihat rupa guru. Baru dia bisa melihat rupa gurunya dalam setiap sesuatu. Fikul syai'in. Artinya, gurunya itu bertajali kepada apapun yang dia jumpai. Nah, Masya Allah. Karena dia sudah fana. Ya. Wa yakuluna hazal fana bisa. Jadi, ahli torikot menamakan ini semua dengan fana biseh. Diri seorang murid lebur kepada guru. Ketika dia sholat menghadap ke arah Ka'bah, arah kiblat. Dia ingat kepada ajaran gurunya bahwa sesungguhnya Ka'bah itu menghampiri orang yang sholat. Dan Ka'bah seorang murid adalah qalbunya. Kenapa qalbunya? Karena dia selalu mengingat gurunya di dalam qalbu. Ingat gurunya di dalam hati. Jadi gurunya menduduki qalbu seorang. Jadi pada sesungguhnya ketika dia salat berrobitoh menghadap kepada guru. Nah, dan di situ ya maksudnya supaya apa? Supaya agar seorang murid ketika menghadap kepada gurunya sampai ruhnya kepada Allah. Nah, bukan menyekutukan Allah, tapi agar supaya ruhnya sampai kepada Tuhan. Nah, di Robito adanya guru di dalam hati, Fatori Kurrobito namanya itu sebagai jalan. Robito sebagai jalan, sebagai metode. Ia akrabut turuk.
wa mansa'u zuhuril ajaibil wal gharaib. Jadi metode Robito ini adalah sebagai jalan terdekat sampai kepada Allah. Robitoh kepada guru, jalan termudah untuk sampai kepada Allah. Karena Robitoh adalah sebagai sumber atau tempat munculnya keajaiban-keajaiban dan keganjilan-keganjilan, keanehan-keanehan. Guru mursyid adalah sebagai tempat tajallinya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh yang sempurna. Jadi guru kita adalah sebagai jalan sampainya kita kepada Allah. Bahwa beliau adalah tempat tajalli yang sempurna bagi Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Kalau fadzikru wahdah, fadzikru wahdahu bila robitatin wa bila panain bisa laisa mausilah. Kalau kita hanya mengandalkan zikir saja, kita hanya mengandalkan zikir, zikir saja. Dengan zikir apapun, cuma kita hanya baca. Dengan lisan saja, pikiran kita, kalbu kita, tidak fokus, tertuju kepada yang kita sebut dengan lisan kita. Itu sulit, sulit sampai. Jadi, mesti ada wasilah. Wasilahnya itu agar supaya pikiran kita fokus kepada guru mursyid. Tapi itu pun syaratnya harus dengan talqin. Kalau tanpa talqin dari seorang guru mursyid, zikir, amalan yang kita baca kurang fokus. Sebab pikiran kita tidak akan sempurna memfokuskan pikiran kita, kalbu kita kepada yang kita sebut, yaitu Allah. Kita menyebut subhanallah, kita menyebut alhamdulillah. Pada umumnya, kebanyakan ketika orang menyebut alhamdulillah, yang dia ingat itu bukan Allah, tetapi yang dia ingat itu adalah satu kenikmatan. Apakah dia mendapatkan rezeki yang banyak? Dia ingat hanya pada rezeki yang dia terima. Atau kan dia selamat dari musibah. Yang dilihat adalah musibahnya, bukan yang menyelamatkan dia dari musibah, bukan. Ketika dimunculkan subhanallah, maha suci Allah, artinya maha suci Allah, mensucikan Allah. Tapi dia ketika mengucapkan kalimat subhanallah, itu melihat suatu keindahan. Apakah dia melihat gunung yang tinggi, atau melihat pelangi yang indah, atau kembang, bunga yang indah. Jadi bukan ingat kepada Allahnya, dia memuji. Tapi dia memuji Allah, fokus pikirannya, fokus hatinya kepada apa yang dia lihat. Tuh. Ini kebanyakan pada umum. Orang begitu juga orang yang berdoa. Berdoa, minta rezeki yang banyak, minta keselamatan, dan sebagainya. Yang dia ingat itu adalah apa yang dia pinta. Bukan ingat kepada zat tempat dia meminta. Tapi kepada sesuatu yang dia pinta.
Ini karena tidak ada robitohnya, nggak ada tempat robitohnya, nggak ada tempat bertajalinya Allah. Kalau ingat kepada ajaran guru mursyid, ajaran guru mursyid, guru yang membimbing, nah ini dianya yang dapat menyampaikan kepada tujuan kita, yaitu Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Wa amar rabitatu wahdahu ya. Wa amar rabitatu wahdaha ma'a riayati adabi suhbah fakafiyatu fil istisal. Sedangkan apabila dia cuma sekedar berobitoh saja, ya. Ingat kepada guru. Di mana saja dia berada, ingat kepada guru. Dia menjaga adab suhbah. Artinya menjaga hubungan baik kepada gurunya. Menjaga hubungan baik kepada guru itu tidak seuzon, tidak berburuk sangka kepada guru. Itu namanya suhbah. Menjaga hubungan baik. Menjaga adab kepada gurunya. Fakafiyatun fil ittisal. Maka itu cukup untuk sampainya seorang murid kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. So, apabila dia ingat atau rebitoh kepada gurunya dan dia selalu memperbaiki hubungan baik kepada guru, tidak suudzon, tidak meremehkan, tidak ragu-ragu kepada guru. Nah, dia yakin kepada guru bahwa sesungguhnya guru lah yang membuat dia kenal kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Guru lah yang menyampaikan dia kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Guru lah yang akan menyelamatkan dia dari kesusahan-kesusahan dunia, kesusahan-kesusahan akhirat, malapetaka dunia, malapetaka akhirat. Dia yakin kepada gurunya. Nah, ini namanya adab, memelihara hubungan baik. Nah, kalau dia suuzon kepada gurunya, berburuk sangka kepada gurunya, masa iya ya, maka dia ragu-ragu kepada gurunya. Mustahil dia bisa sampai kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. So, jadi ini yang namanya Rabito. Sedikit saja. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Ngerti atau tidak ngerti, kita sudah bertabaruk pada kitab yang dikarang, yang disusun oleh guru agung kita. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.